Sebelumnya telah dijelaskan bahwa semakin berkurang usikan manusia terhadap suatu lahan, maka lahan tersebut akan bertambah subur. Dan sebaliknya, semakin banyak usikan maka semakin banyak pula masukan atau pupuk yang harus diberikan agar lahan tetap subur. Dengan kata lain, semakin intensif lahan dikelola, semakin banyak pula pupuk yang diperlukan sehingga pupuk kimia menjadi alternatif petani untuk menambah nutrisi bagi tanaman. Sederhananya begini, jika tanah kurang diusik sama dengan lahan subur. Dan jika tanah banyak usikan sama dengan lahan kurang subur. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Pilih pernyataan yang pertama atau yang kedua? Pilihannya dalam hati saja ya. Dan boleh diisi dalam kolom komentar. Sebagai manusia, kita selalu menuntut lebih terhadap kemampuan tanaman. Maka dengan berbagai macam cara dan rekayasa, termasuk rekayasa lingkungan yang dilakukan agar tanaman memberikan kinerja lebih baik atau hasil lebih banyak. Petani tidak sadar bahwa mereka telah memaksa tanaman untuk bekerja dan bekerja terus. Tanaman telah dieksploitasi selama bertahun-tahun. Dengan kompensasi, tanaman diberikan nutrisi berupa pupuk kimia. Yang terjadi malah kualitas tanah menurun, termasuk pH-nya rendah. Wahai teman-teman petani, maksimalkanlah semua sumber daya yang ada dalam kebun menjadi pupuk. Ada sisa pangkasan, ada kulit buah, dan limbah organik lainnya dalam kebun. Tidak pakai beli, tapi pakai gratis. Ini sebagian saja dari hal yang kurang dipahami oleh diri kita sebagai petani. Sehingga tanpa kita sadar, kemampuan dan fungsi tanah sebagai penyedia nutrisi bagi tanaman mulai berkurang, bahkan terabaikan. Dan inilah merupakan salah satu faktor pembatas produksi tanaman. Sebagai tambahan informasi, di banyak negara yang telah berkembang, termasuk negara kita yang tercinta ini, pengembangan lahan untuk pertanian telah mengakibatkan terjadinya degradasi tanah yang nyata, di mana tanah kehilangan fungsi alami sebagai sumber nutrisi. Bahkan terjadi kerusakan atau keracunan tanah yang mengakibatkan tanah sudah tidak digunakan lagi untuk pertanian atau sudah ditinggalkan. Degradasi tanah ini terjadi karena banyak faktor, dan yang bisa kami simpulkan yaitu yang pertama, penggarapan atau pengolahan tanah yang berlebihan. Yang kedua, penanaman yang terus-menerus. Yang ketiga, pemindahan sisa-sisa tanaman atau limbah-limbah organik. Yang keempat, pemindahan vegetasi alami. Yang kelima, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Coba perhatikan lahan-lahan di sekitar kita. Apakah degradasi tanah sudah berhenti atau terus berjalan? Jika masih terus terjadi, maka dampak yang akan ditimbulkan oleh degradasi tanah antara lain, yang pertama, kemunduran dan kerusakan struktur tanah. Yang kedua, tanah kekurangan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik. Yang ketiga, penurunan bahan organik sehingga tanah kekurangan nutrisi. Yang keempat, terjadi erosi dan pencucian sehingga tanah kehilangan nutrisi akibat terbawa erosi. Yang kelima, tanah menjadi sangat masam. Resiko yang akan kita terima dan kita wariskan kepada generasi selanjutnya yaitu kerusakan tanah, instabilitas ekologi, dan kerusakan agrosistem yang berkelanjutan. Kalau sudah begini resikonya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah generasi kita selanjutnya mau menerima keadaan ini? Dan apa yang akan mereka lakukan? Sebagai petani, kita terlalu fokus pada kebutuhan dan perawatan tanaman, sehingga mengesampingkan perawatan tanah. Kita menganggap tanah cuma sekedar tempat numpang lewat saja bagi tanaman. Jadi, setelah memberi pupuk untuk tanaman, sudah selesai. Padahal begitu banyak proses yang terjadi dalam tanah. Ada proses fisika, kimia, dan biologi. Di antaranya yang bisa kami sampaikan secara umum yaitu ada proses intersepsi akar untuk mencari keberadaan hara atau nutrisi dalam tanah. Yang kedua, ada proses aerasi atau siklus peredaran udara dalam tanah. Yang ketiga, ada proses aliran massa, di mana terjadi pergerakan nutrisi dari stasiun-stasiun nutrisi menuju akar. Yang keempat, ada proses pergerakan air dalam tanah yang mengangkut dan mengumpulkan nutrisi. Yang kelima, ada proses kehidupan dari berbagai macam mikroorganisme maupun makroorganisme termasuk cacing tanah
yang memproses bahan organik menjadi nutrisi atau bahan makanan bagi tanaman. Semua proses ini akan terhambat dan melambat akibat degradasi tanah, terutama pemakaian zat kimia atau pupuk dan pestisida yang berlebihan sehingga membuat tanah menjadi keras akibat keracunan atau terlalu masam. Mikro dan makroorganisme banyak yang mati. Unsur-unsur hara terhambat pergerakan bahkan tidak bergerak akibat tidak ada pelonggaran material tanah. Gulma atau rumput-rumputan pun mati dan sengaja dimatikan dengan herbisida yang sifatnya pembakar. Padahal gulma pun mempunyai fungsi yang cukup krusial, di mana salah satu fungsi gulma yaitu menahan laju evaporasi atau penguapan air dalam tanah. Atau dengan kata lain, gulma itu berfungsi menjaga kelembaban tanah. Coba direnungkan, jika kelembaban tanah hilang, maka tanahnya seperti apa? Bagaimana dengan tanamannya? Kemudian kita mengira bahwa tanah kekurangan unsur hara, atau tanah menjadi miskin, kata orang sih. Maka tanah disalahkan. Menurut analisa kami, sebenarnya tanah bukannya miskin hara dan tidak bisa diserap tanaman. Sebenarnya hara masih bisa diserap tanaman. Tetapi karena sudah terjadi kerusakan tanah akibat keracunan zat kimia, yaitu efek dari pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga hara atau nutrisi terjebak dalam jerapan tanah atau tidak bisa ditranslokasikan menuju akar tanaman untuk dibawa menuju proses fotosintesis di daun. Karena kita menganggap bahwa tanah sudah miskin hara, kita terus memasukkan zat kimia berupa pupuk untuk memberi makan tanaman. Lama-kelamaan tanah menjadi tidak produktif lagi. Petani frustasi dan kecewa, kemudian balik kanan meninggalkan kebunnya. Kalau petani sudah meninggalkan kebunnya, siapa yang menderita? Petaninya? Atau tanamannya? Atau tanahnya? Coba kita fokus pada kondisi tanamannya. Tanaman terjebak pada tanah yang tandus, yang katanya miskin hara, dan berusaha bertahan hidup dengan kondisi kritis. Menurut teman-teman, lama-kelamaan tanamannya akan mati atau bertahan dengan hidup beranak? Oke, saya tambah lagi pertanyaannya. Apa kabarnya dengan Sustainable of Agriculture atau Cocoa Sustainable yang sering didengung-dengungkan? Apa masih bisa kita diskusikan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bicara tentang Sustainable of Agriculture atau Kakao Sustainable itu ada di hulu dan itu wilayahnya petani. Ini menjadi sense of concern bagi kita sebagai petani. Yang jelas butuh waktu lama memperbaiki kerusakan tanah. Pertanyaannya, mana yang harus lebih dahulu diperbaiki? Tanaman atau tanahnya? Sudah jelas tanahnya terlebih dahulu diperbaiki karena bagaimana tanaman mau tumbuh dan berkembang sementara tanahnya rusak? Memang butuh waktu lama untuk mengembalikan kondisi kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas tanah. Namun jika kita butuh percepatan, maka kita harus membantu tanah melakukan recovery. Mau tahu caranya?